wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ines Amalia Azahra, NIM 190210204 Saya berasal dari PGSD FKIP Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul listrik dan magnet dengan dua percobaan, yaitu percobaan yang pertama arus listrik dan percobaan yang kedua arah magnet. Adapun tujuan dari percobaan yang pertama yaitu mengetahui larutan yang dapat mengantarkan arus listrik atau larutan elektrolit dan dapat membandingkan dengan larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik atau larutan non-elektrolit. Yang kedua yaitu mengetahui serta mampu mengelompokkan jenis-jenis larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Tujuan dari percobaan yang kedua yaitu mengetahui cara membuat magnet dengan menggesek, elektromagnet, dan induksi. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum yang pertama, yaitu tentang arus listrik. Alat dan bahannya yaitu yang pertama, kabel rangkap 1 meter, baterai kotak 1 buah, karbon pensil 2 buah, lakban 1 buah, fitting lampu 1 buah, lampu pijar 1 buah, 6 gelas plastik, air keran, air garam, air gula, air kapur, air sabun, dan asam cuka. Prosedurnya yaitu yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, kita membuat rangkaian listrik. Di sini saya menggunakan kabel listrik yang memiliki dua warna, yaitu warna merah dan juga warna hitam. Warna merah mengandung muatan positif dan warna hitam mengandung muatan negatif. Setelah itu, kita potong menjadi 3 bagian. Setelah kita potong menjadi 3 bagian, masing-masing ujung kabel kita kelupas. Setelah itu, kita pasangkan pada baterai kotak sesuai dengan muatan. Yang berwarna merah kita pasangkan pada muatan positif di baterai kotak. Selanjutnya, pada warna hitam kita pasangkan pada baterai kotak yang bermuatan negatif. Setelah itu, ujung kabel yang berwarna merah atau bermuatan positif yang telah kita kupas, kita pasangkan pada fitting lampu yang telah diberi lampu pijar. Setelah itu, pada potongan kabel kedua yang berwarna merah, ujung kabel yang telah kita kelupas, kita pasangkan pada fitting lampu yang telah diberi lampu pijar. Setelah itu, yang paling ujung, kita pasangkan karbon pensil dan kita rekatkan menggunakan lakban. Kita memasangkan kelupasan kabel tadi. Kita rekatkan menggunakan lakban. Setelah itu, pada muatan negatif, ujung kabel kita juga pasangkan karbon dan kita rekatkan menggunakan lakban. Setelah rangkaian selesai, kita gabungkan karbon pensil. Lihat perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi di sini adalah lampu menyala. Setelah itu, kita masukkan pada masing-masing larutan, yaitu ada larutan air keran, larutan air garam, larutan air gula, larutan air kapur, larutan air sabun, dan juga larutan asam cuka.
Pertama kita masukkan karbon pensil ke dalam air keran, tetapi jangan sampai karbon pensil menyentuh pada bagian gelas. Kita amati perubahan yang terjadi. Setelah itu, kita lakukan hal yang sama pada air garam, yaitu memasukkan karbon pensil ke dalam larutan air garam dan mengamati perubahan yang terjadi. Setelah itu, kita masukkan karbon pensil ke dalam air gula. Jangan sampai menyentuh pada bagian gelas dan amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya pada air keran, selanjutnya pada air kapur, jangan sampai karbon pensil menyentuh pada bagian gelas dan amati perubahan yang terjadi. Masukkan karbon pensil ke dalam air sabun. Amati perubahan yang terjadi. Setelah di air sabun, kita masukkan karbon pensil ke dalam larutan asam cuka. Jangan sampai karbon pensil menyentuh pada bagian gelas dan amati perubahan yang terjadi. Setelah semua selesai, maka langkah selanjutnya yaitu mencatat hasil praktikum pada lembar hasil praktikum. Dan jangan lupa untuk membuat kesimpulan pada praktikum percobaan yang pertama. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan praktikum yang kedua. Alat dan bahannya yaitu yang pertama, magnet 1 buah, kumparan koil 1 buah, isolasi 1 buah, baterai 1 buah, paku 2 buah, dan klip kertas sebanyak 6 biji. Prosedurnya yaitu kita menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu menggesek, yang kedua dengan elektromagnetik, dan yang ketiga yaitu induksi. Pertama yaitu kita siapkan alat dan bahan. Kita menggunakan cara yang pertama yaitu menggesek paku menggunakan magnet. Sebelum kita gesek, kita lihat apakah paku mengandung magnet. Seperti yang kita lihat, paku sebelum digesek menggunakan magnet tidak mengandung magnet. Selanjutnya yaitu kita gesek paku selama 10 detik. Kemudian kita ujung paku dengan klip kertas. Amati perubahan yang terjadi. Yang kedua yaitu menggesek paku dengan magnet selama 40 detik. Kemudian kita dekatkan ujung paku dengan klip kertas. Amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara elektromagnetik. Kita lilitkan kumparan koil dengan paku sebanyak 10 liter.
Kemudian kita tutup saklar menggunakan isolasi. Selanjutnya yaitu kita dekatkan ujung paku dengan klip kertas. Amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita mengurangi jumlah lilitan sebanyak 5 lilitan sehingga tersisa 5 lilitan. Kemudian tutup kembali saklar menggunakan isolasi. Selanjutnya yaitu kita dekatkan ujung paku dengan klip kertas. Kita lihat perubahan apa yang terjadi jika lilitan berkurang. Lalu kita tambahkan lilitan sebanyak 20 lilitan. Kemudian kita tutup saklar menggunakan isolasi. Selanjutnya yaitu kita dekatkan ujung paku dengan klip kertas. Amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu cara yang ketiga, yaitu dengan cara induksi. Kita tempelkan paku dengan magnet. Kemudian dekatkan ujung paku dengan klip kertas. Amati perubahan yang terjadi. Paku ditempelkan dengan magnet dapat mengandung magnet karena magnet dapat menyalurkan magnetnya ke paku. Langkah selanjutnya yaitu
Tempelkan ujung paku dengan klip kertas sebanyak 2 kali. Lakukan hal yang sama hingga 4 klip kertas. Amati perubahan yang terjadi. Kemudian, setelah melakukan percobaan yang kedua, kita mengamati perubahan yang terjadi dari setiap cara dan jangan lupa mencatat hasil praktikum pada lembar hasil praktikum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.